Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada pelajaran inti. Nah, pada pelajaran inti kali ini, Ibu mau menjelaskan mengenai pengertian struktur sosial. Menurut Surjono Sukanto, struktur sosial ini dilihat dari sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Di dalam sebuah tatanan sosial ini tersebut terdapat sebuah hubungan timbal balik antara peranan dan status sosial. Nah, adanya status sosial dan peranan ini mengakibatkan sebuah masyarakat. Nah, di dalam struktur sosial ini ada dua konsep penting, yaitu tadi status dan peranan. Nah, dua konsep penting tadi dalam struktur sosial yaitu ada status dan peranan. Menurut Leplinton, mendefinisikan status sebagai suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan perubahan merupakan aspek dari status seseorang. Nah, sebuah struktur sosial tadi dikatakan interseated jika keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial ada bersifat menyilang atau berpotongan ya anak-anak. Nah, artinya apa? Keanggotaan tadi dalam kelompok sosial tersebut ada yang bersifat menyilang tadi memiliki latar belakang ras, suku, dan agama yang berbeda. Nah, struktur sosial dikatakan konsolidasi jika terjadinya tumpang tindih antara parameter atau tolak ukur dan mengakibatkan pengaturan identitas itu dari keanggotaannya tadi dalam sebuah kelompok sosial itu bersifat dari latar belakang. Latar belakang yaitu ada ras, suku, kebiasaan, dan kepercayaan yang sama. Nah, contoh dari struktur sosial yaitu mengenai peran dan status. Misalnya saja, berdasarkan klan, yaitu seperti yang dialami oleh klan dari Da Costa, dari Flores, dan klan Siregar yang biasanya dari Batak. Tadi gimana anak-anak? Da Costa dari Flores dan Siregar dari Batak. Meskipun nama klan mereka berbeda, namun tiap klan itu memiliki peran dan posisi yang sama di dalam masyarakat. Paham anak-anak? Meskipun nama klan mereka berbeda, namun tiap klan memiliki peran dan status yang sama di dalam masyarakat. Paham anak-anak? Nah, sekarang di sini Ibu memiliki sebuah tayangan video dari YouTube untuk kemudian anak-anak bisa lihat dan bisa amati. Kemudian nanti Ibu mau bertanya kepada anak-anak apa dari isi dari video tersebut. Silahkan. Nah, setelah kita melihat video tadi, Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Siapa yang tahu nanti Ibu mau kasih poin? Ya anak-anak? Ya, silahkan Isania. Ya, benar. Ini mengenai keanekaragaman. Benar sekali, kamu bagus, kamu pinter. Yang selanjutnya Ibu mau bertanya, apa yang kamu ketahui mengenai diferensi sosial? Siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih poin. Ya, silakan Farid. Ya, benar sekali. Ibu mau menjelaskan sedikit tentang apa itu diferensi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensi sosial yaitu adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, di sini Ibu mau menerangkan bentuk-bentuk diferensi sosial. Ibu mau menyebutkan dua saja yang kemudian nanti anak-anak bisa melihat dari paket sosiologi itu sendiri ya. Yang pertama yaitu ada diferensi ras. Diferensi ras ini adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut suatu ras atau satu ras tertentu, maka ciri yang kita lihat yaitu dari fisiknya, atau bisa kita lihat dari fisik seseorang. Nah, di dunia ini terdapat 3 ras golongan, 3 bentuk ras golongan, yaitu yang pertama ada ras Mongoloid
atau manusia yang berkulit kuning dan coklat. Yang kedua ada ras negroid, yaitu berkulit hitam. Yang ketiga yaitu Kaukasoid, ras berkulit putih. Nah, anak-anak, kita ini termasuk ras apa ya? Ya benar, ras Mongoloid, yaitu berkulit kuning dan coklat. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai struktur sosial dan diferensi sosial. Untuk selanjutnya, kita mau membahas mengenai stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Nah, perwujudan pelapisan sosial ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Nah, kelas sosial ini terdiri dari 3 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas tinggi, upper class. Yang kedua yaitu ada middle class. Yang ketiga yaitu ada lower class. Nah, siapa yang di sini tahu apa saja yang terdiri dari upper class? Ya, silahkan Siti Nurjana. Ya, benar sekali. Yaitu ada pejabat, ada penguasa, dan pengusaha kaya untuk upper class. Upper class itu tadi apa? Kelas yang tinggi. Apa saja? Ada pejabat, pengusaha, pengusaha kaya, dan penguasa. Nah, yang middle class. Middle class ini biasanya terdiri dari golongan intelektual. Siapa saja anak-anak? Ya, benar. Ada dosen, mahasiswa, guru, terus bisa saja pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada lower class. Nah, siapa yang tahu apa itu lower class? Nah, lower class sendiri yaitu adalah kelas sosial yang rendah. Meskipun rendah, ini merupakan kelompok atau golongan masyarakat di dalam Indonesia itu terbesar. Misalnya apa? Misalnya buruh, petani, dan pedagang kecil. Paham ya anak-anak? Tadi ada 3 kelas. Kelas upper class, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah atau kelas bawah. Untuk selanjutnya yaitu terdiri dari 3 ini, stratifikasi sosial muncul dengan sendirinya sebagai akibat dari proses yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, di mana faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, dan jenis kelamin, atau dan lain-lain ya anak-anak. Nah, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ini ada 6. Yang pertama yaitu ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, dan peranan. Tadi ada 6, apa saja anak-anak? Kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, dan peran. Ya, benar sekali, kalian hebat. Nah, harmoni sosial ini kan terdiri dari tertib, nyaman, aman, dan lain-lain. Nah, jadi sesuatu yang dengan keinginan masyarakat umum, misalnya saja tadi tertib, aman, nyaman, dan lain-lain, yaitu dapat disebut dengan sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Harmoni sosial ini tadi ya. Di mana harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan atau serasi dengan tujuan masyarakatnya. Nah, di mana harmoni sosial ini terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Adanya solidaritas. Secara etimologis, solidaritas ini atau kata solidaritas ini artinya yaitu kompak atau kekompakan atau biasa disebut dengan kesetiakawanan. Nah, kata solidaritas ini menggambarkan hubungan antara individu dan atau kelompok-kelompok berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut sama. Nah, jadi harmoni sosial ini ditandai dengan adanya solidaritas. Solidaritas tadi apa anak-anak? Ya, benar sekali, kompak.
Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetaraan. Di dalam kesetaraan ini ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda. Yang pertama yaitu ada kesetaraan hukum, kesamaan di hadapan hukum, yaitu kesamaan yang ada di hadapan hukum. Kesetaraan hukum yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Yang kedua yaitu ada kesetaraan politik, di mana kesetaraan ini di bidang pembangunan. Politik di bidang pembangunan. Yang ketiga yaitu ada kesetaraan sosial, di mana tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Ingat ya anak-anak, tidak adanya dominasi pada pihak tertentu. Yang keempat yaitu ada kesetaraan ekonomi. Nah, di sini yaitu adanya pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Tidak boleh ada yang rendah ataupun yang sedang ataupun yang kecil. Atau itu harusnya secara adil ya anak-anak. Yang kemudian yaitu yang kelima, kesetaraan moral. Di mana kesetaraan moral ini memiliki nilai yang sama. Tidak ada boleh adanya suatu diskriminasi seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada multikulturalisme. Nah, dalam masyarakat ini tidak hanya bermakna pada kemajemukan atau keanekaragaman, tetapi juga mengenai kesederajatan antar perbedaan. Nah, perbedaan tadi ada apa aja? Ada golongan, ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Dalam masyarakat ini terkandung pengertian bahwa tidak ada norma dan budaya yang lebih tinggi dari budaya yang lainnya, atau tidak ada sesuatu yang lebih agung atau lebih luhur dari budaya yang lainnya. Nah, semua perbedaan tadi adalah nilainya sederajat atau sama. Nah, dalam kesederajatan tadi, perbedaan ini merupakan jantung dari multikulturalisme tadi. Paham anak-anak? Ya, paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan lagi. Atau ibu ulang ya. Di mana kesederajatan tadi, kesederajatan tadi dalam perbedaan merupakan jantung dari multikulturalisme. Kesederajatan ini merupakan jantung dari masyarakat multikulturalisme. Baik, setelah ibu menerangkan apa saja manfaat dari masyarakat multikultural, sekarang ibu mau memberikan contoh dari masyarakat tersebut yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia atau di lingkungan sekitar kita. Misalnya saja toleransi kehidupan beragama. Di dalam kelas ini tentunya kita berbagai macam agama. Misalnya saja mayoritas Islam, Katolik, Kristen, dan lain-lain. Meskipun begitu, meskipun berbeda, kita harus tetap bertoleransi atau menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Jangan ada yang lebih unggul maupun yang lebih rendah. Kita itu harus sama, bertoleransi. Yang kedua yaitu ada latar belakang suku yang berbeda. Kita mayoritas suku agama yaitu suku Jawa. Nah, meskipun ada suku Jawa maupun ada suku Sunda, kita harus tetap sama. Yang kemudian yaitu ada contoh yang kurang baik atau yang buruk. Yaitu misalnya saja seorang perempuan tidak boleh mengenakan jilbab saat bekerja di suatu perusahaan swasta. Nah, kebayangkan gimana rasanya kalau kita mau menutup aurat, malah kita tidak diperbolehkan dari perusahaan itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu kita tidak boleh menyinggung ciri khas ras yang dimiliki oleh teman kita. Biasanya saja kita suka mengejek orang negro, di mana orang negro itu sendiri berkulit hitam. Kita tidak boleh mengejek teman kita seperti itu. Kita semua adalah sama, kita harus toleransi. Contoh lain yaitu orang Cina. Nah, orang Cina itu ciri khasnya apa anak-anak? Matanya sipit.
Benar sekali. Kita tidak boleh mengejek atau menggunjing ataupun mencela orang yang bermata sipit. Kita tidak boleh mengejek mereka dengan kata-kata Cina. Itu merupakan contoh yang buruk ya anak-anak. Apakah anak-anak paham? Ya, tentu saja paham ya.